Pernah nggak sih kalian ketemu orang yang hartanya segunung tapi ngeluarin uang serasa nyabut gigi sendiri? Bahkan sedekah 1.000 aja mikirnya 3 hari 3 malam. Nah, di kisah kali ini ada seorang kaya raya yang terkenal super pelit. Saking pelitnya, tikus di rumahnya aja kurus karena nggak dikasih makan. Tapi kesombongan dan kepelitannya akhirnya dibalas dengan cara yang nggak pernah ia sangka. Oleh siapa lagi kalau bukan Abu Nawas. Tonton sampai habis karena ending cerita ini dijamin bikin senyum sambil mikir keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Channel, tempat terbaik untuk menikmati kisah-kisah penuh hikmah, lucu, cerdas, dan menghibur. Semoga kalian yang sedang menonton hari ini diberi kesehatan yang sempurna, umur panjang yang berkah, hati yang tenang, dan rezeki yang mengalir deras oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Mari kita mulai kisah hari ini. Di sebuah kota yang ramai dan makmur, hiduplah seorang saudagar kaya raya bernama Haji Karim. Rumahnya besar, kebunnya luas, untanya banyak, emasnya bertumpuk-tumpuk. Kalau dihitung mungkin sampai juru hitung pusing sendiri. Tapi sayangnya, walaupun kaya luar biasa, Haji Karim terkenal sebagai orang paling pelit seantero negeri. Ia bukan pelit biasa. Ini level dewa pelit. Kalau lampu minyak menyala terlalu terang, ia marah karena minyak cepat habis. Kalau tamu datang, ia pura-pura tidur. Kalau ada pengemis datang, ia sembunyi di balik pintu sambil tahan napas. Orang-orang di kota sampai geleng-geleng kepala. Kalau hartanya dibagi sedikit saja mungkin satu kampung bisa kenyang, kata warga. Tapi dia mah lebih sayang uang daripada nyawa, sahut yang lain. Bahkan ada cerita lucu. Suatu hari seekor kucing masuk ke rumah Haji Karim. Begitu lihat dapur kosong dan gak ada makanan, si kucing langsung keluar lagi sambil menatap hina. Warga pun tertawa mendengar cerita itu. Namun Haji Karim tidak peduli. Ia malah bangga dengan kepelitannya. Karena aku hemat, maka aku kaya, katanya sambil membusungkan dada. Padahal hemat dan pelit itu beda tipis tapi beda nasib. Suatu hari Haji Karim ingin terlihat dermawan di depan Sultan. Ia berkata pada para pelayannya, "Besok aku akan mengundang para tokoh kota. Aku ingin semua orang melihat bahwa aku orang baik." Pelayan saling pandang. Mereka tahu majikannya pasti punya niat aneh. Benar saja. Diam-diam Haji Karim memerintahkan, "Siapkan meja besar, piring banyak, gelas banyak. Tapi makanan sedikit saja. Nanti tamu datang, kita bilang makanan sedang dimasak." Pelayan sampai garuk kepala. Besoknya datanglah para tokoh kota, termasuk Abu Nawas. Meja sudah tersusun rapi, piring berjejer, gelas berkilau. Tapi isi meja nol besar. Semua tamu duduk menunggu. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Perut mulai demo. Seorang tamu berbisik, kayaknya ayam yang dimasak masih berupa telur. Yang lain menahan tawa. Abu Nawas cuma tersenyum santai. Akhirnya Haji Karim datang sambil pura-pura sibuk. Maaf, makanannya hampir siap." Setengah jam kemudian datang satu nampan kecil berisi kurma. Cuma 5 biji. Padahal tamu ada 20 orang. Suasana hening. Abu Nawas berdiri lalu berkata, "Wah, luar biasa. Baru kali ini saya lihat kurma dibagi pakai sistem warisan." Semua tamu tertawa keras. Wajah Haji Karim merah padam. Sejak saat itu Haji Karim malu. Tapi bukannya sadar, ia malah dendam pada Abu Nawas. Ia berkata dalam hati, "Orang ini harus kubalas. Dia mempermalukanku di depan banyak orang." Beberapa hari kemudian ia menemui Abu Nawas dengan wajah manis palsu. "Wahai Abu Nawas, aku ingin meminta bantuanmu." Abu Nawas tahu ini pasti ada jebakan, tapi ia pura-pura polos. "Silakan Haji Karim, aku punya gudang penuh gandum, tolong jaga semalam saja. Besok akan kuberi upah besar." Abu Nawas mengangguk. "Baik." Malam itu Abu Nawas menjaga gudang.
Dia duduk santai sambil memperhatikan sekeliling. Ternyata benar, Haji Karim sengaja menaruh beberapa karung rusak. Kalau tikus masuk dan gandum hilang, ia akan menuduh Abu Nawas lalai. Abu Nawas tersenyum tipis. Ia paham permainan ini. Pagi hari Haji Karim datang sambil membawa beberapa orang saksi. Ia langsung berteriak, "Astagfirullah, gandumku berkurang. Abu Nawas, kau lalai." Karung-karung memang tampak bolong. Orang-orang mulai ribut. Tapi Abu Nawas tenang saja. Ia berkata, "Benar, semalam ada tikus." "Nah, kau mengaku," teriak Haji Karim senang. Tapi tikus itu sangat aneh. Aneh bagaimana? Tikus itu datang membawa pisau, membuka karung dengan rapi, lalu makan sambil membawa timbangan. Warga mulai tertawa. Abu Nawas melanjutkan, "Dan lebih aneh lagi, tikus itu hanya makan gandum dari karung yang bolong lama, seolah tahu karung itu sengaja dirusak." Orang-orang menoleh ke Haji Karim. Wajahnya pucat. Abu Nawas lalu menunjukkan bekas sobekan lama yang sudah kering dan bukan baru dibuat semalam. Semua sadar Haji Karim sedang menjebak Abu Nawas. Salah satu warga berkata, "Ini tikus apa tukang fitnah?" Gelak tawa pecah. Karena malu lagi, Haji Karim makin kesal. Tapi anehnya dia tetap tidak berubah. Suatu hari ada tetangga miskin yang anaknya sakit keras. Mereka meminta pinjaman uang sedikit untuk membeli obat. Haji Karim berkata, "Maaf, uangku sedang sibuk." Orang-orang bingung. "Uang sedang sibuk maksudnya apa?" "Sedang disimpan," jawabnya santai. Berita itu sampai ke telinga Abu Nawas. Ia menghela napas. Kalau hati keras, biasanya hidup akan kasih pelajaran. Abu Nawas lalu membuat rencana cerdas. Ia mengumpulkan warga miskin dan berkata, "Nanti ikuti saja permainanku." Keesokan hari, Abu Nawas datang ke rumah Haji Karim sambil membawa peti kayu besar tertutup kain. Haji Karim penasaran. "Apa itu?" Abu Nawas berbisik, "Harta karun rahasia." Mata Haji Karim langsung berbinar seperti lampu baru. "Harta karun? Iya, aku menemukan peta peninggalan saudagar tua. Tapi aku butuh partner jujur dan terpercaya." Mendengar kata harta, Haji Karim langsung lupa kalau dirinya tidak jujur. Aku orang paling terpercaya." Abu Nawas hampir tertawa. Abu Nawas berkata, "Untuk membuka peti ini ada syaratnya." "Sebutkan." "Orang yang ingin melihat isi peti harus membagikan 100 dinar kepada fakir miskin dulu. Karena peti ini hanya terbuka bagi orang dermawan." Haji Karim langsung kaget. 100 dinar? Banyak sekali. Abu Nawas mengangkat bahu. "Ya sudah, kalau tak mau, aku cari orang lain." Haji Karim mulai gelisah. Kalau isi peti emas ribuan dinar, 100 dinar kecil sekali. Setelah mikir panjang sambil gemetar, ia akhirnya setuju. Ia membagikan uang kepada warga miskin dengan wajah seperti orang kehilangan separuh jiwa. Warga senyum bahagia. Abu Nawas berkata, "Bagus. Sekarang tambahkan makanan gratis untuk orang lapar." "Apalagi?" "Itu syarat kedua." Karena tamak, Haji Karim setuju lagi. Ia membagikan roti, kurma, dan sup kepada warga. Seluruh kota heboh. Haji Karim sedekah. Matahari terbit dari barat ya. Setelah semua selesai, peti dibuka perlahan. Haji Karim menelan ludah. Tutup terbuka. Di dalamnya hanya ada cermin besar. Haji Karim marah besar. "Ini penipuan." Abu Nawas tersenyum. "Tidak, itu harta karun sesungguhnya." "Apa maksudmu?" "Lihat wajahmu. Hari ini untuk pertama kalinya wajahmu tampak seperti manusia mulia karena kau berbagi." Semua warga terdiam. Abu Nawas melanjutkan, "Selama ini kau punya emas tapi miskin hati. Hari ini kau kehilangan sedikit uang tapi mendapat kehormatan." Warga bertepuk tangan. Haji Karim terpaku menatap dirinya di cermin. Untuk pertama kalinya kata-kata itu menusuk hatinya. Seorang anak kecil yang tadi menerima roti datang mendekat. "Terima kasih paman, ibu saya sudah makan hari ini." Kalimat sederhana itu membuat Haji Karim terdiam lama. Ia menatap tangannya sendiri. Tangan yang selama ini hanya pandai menggenggam,
Kini baru tahu rasanya memberi. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia menoleh pada Abu Nawas. Selama ini aku salah ya. Abu Nawas tersenyum lembut. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Sejak hari itu Haji Karim berubah total. Ia memperbaiki rumah warga miskin. Ia membantu anak yatim. Ia memberi makan musafir. Ia membangun sumur untuk umum. Warga sampai bingung. Ini benar Haji Karim atau kembarannya? Yang lain menjawab, kalau yang lama pelit, yang ini upgrade versi akhirat. Semua tertawa. Dan yang paling bahagia adalah Haji Karim sendiri. Ia baru sadar. Harta yang disimpan hanya bikin takut kehilangan. Tapi harta yang dibagi justru bikin hati tenang. Sahabat Kisah Channel, dari cerita ini kita belajar bahwa kaya bukan soal banyaknya uang, tapi luasnya hati. Orang pelit mungkin bisa menyimpan harta, tapi tidak bisa membeli ketenangan. Sedekah tidak akan membuat miskin, justru berbagi membuka pintu rezeki dan membuat hidup lebih berarti. Jangan tunggu kaya untuk memberi. Mulailah dari hal kecil, dari sekarang, dari apa yang kita punya. Terima kasih sudah menonton kisah Abu Nawas dan orang kaya yang sangat pelit sampai selesai. Kalau kalian suka cerita penuh hikmah, lucu, dan bikin hati adem seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe Kisah Channel. Tulis di komentar. Kalau jadi Abu Nawas, cara apa yang kalian pakai buat nyadarin si pelit? Sampai jumpa di kisah seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.